Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan lisaili wal mahrum. Mereka siapkan harta tersebut, mereka siapkan harta yang mereka miliki tersebut untuk diberikan kepada as-sa'il, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin yang meminta bantuan, wal mahrum, dan orang-orang miskin yang tidak minta tidak meminta atau tidak meminta bantuan. Jadi ada orang miskin itu memang dia betul-betul minta butuh, ada orang yang miskin mungkin dia tidak mengulurkan tangannya memohon pertolongan kepada orang lain. Jadi dia siapkan hartanya untuk orang miskin yang meminta ataupun yang tidak meminta. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah ayat yang menjelaskan kepada kita semua sifat dasar aslinya manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan sifat yang buruk, yaitu mengeluh, berkeluh kesah ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan kesukaran hidup, kesedihan hidup, kesempitan rezeki. Tatkala dia mendapatkan kenikmatan hidup, dilapangkan rezekinya, diberikan segala macam bentuk kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan dunia, dia kikir. Dia kikir menahan harta yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kecualikan, keluarkan sebagian manusia dari sifat buruk tadi, yaitu orang-orang yang menegakkan sholat dan senantiasa menegakkan sholat tersebut, dan orang-orang yang suka menderma ataupun orang-orang yang suka mengeluarkan hartanya demi kepentingan Allah Subhanahu wa taala dan orang lain. Jadi pertanyaan besarnya bagi kita semua yang harus kita jawab akan permasalahan ini, di manakah kita berada dari golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 25. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil dari mereka harta-harta orang kaya, ambil dari harta-harta orang-orang kaya sedekah zakat dengan tujuan agar sedekah tadi membersihkan harta mereka, membersihkan hati mereka. Wa tuzakkihim, mensucikan hati ataupun harta mereka. Jadi jelas ayat ini, surat At-Taubah ayat 103, Allah perintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan umatnya untuk mengeluarkan zakat wajib, untuk mengeluarkan zakat wajib dengan tujuan agar harta kita, jiwa kita, badan kita suci dari segala macam bentuk kotoran, keburukan harta yang kita miliki. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit kikir, pelit ya, kikir itu yang lebih parah. Dia menjaga dari penyakit kikir, maka mereka orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang beruntung. Kemudian kata beliau, wa qawlihi subhanahu wa ta'ala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Lail, masih kaitannya dengan pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang senantiasa mensedekahkan hartanya, dan celaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang kikir ataupun pelit terhadap hartanya. Simaklah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla.
Allah Subhanahu wa taala katakan, fa amma man a'ta wattaqa, maka adapun orang-orang yang memberikan harta dia di jalan Allah Subhanahu wa taala, menginfakkan, mensedekahkan harta dia demi kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan adanya pahala yang terbaik di surga. Jadi silakan disimak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Lail ayat 5 ini, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mensedekahkan hartanya, mengeluarkan hartanya, dan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara sifat ketakwaan dia dengan amalan dia, yaitu dengan mensedekahkan hartanya. Berarti di sini memiliki hubungan yang kuat, yang erat. Korelasi yang kuat antara orang yang mensedekahkan hartanya dan ketakwaannya. Jadi ketika orang itu betul-betul mudah untuk mensedekahkan hartanya, baik yang wajib ataupun yang sunnah, itu menunjukkan ketingkatan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jelas-jelas sekali manusia yang terbaik, hamba yang terbaik, makhluk yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah bukan orang-orang yang memiliki harta benda, akan tetapi mereka yang terbaik ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketakwaan. Nah, bagaimana kita memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara kita melihat diri ini apakah mudah dalam mensedekahkan harta kita ataukah tidak. Kemudian orang yang mudah mensedekahkan hartanya, orang yang dermawan, murah hati, mudah tersentuh dengan kepedihan, kesusahan hidup orang lain, tertarik dia untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongannya, dia betul-betul telah membuktikan keimanan dia terhadap surga Allah Azza wa Jalla, terhadap pahala besar Allah Subhanahu wa taala yang Allah siapkan di surganya kelak. Dia yakin seyakin-yakinnya. Buktinya apa? Allah jelaskan di ayat berikutnya, wa saddaqa bil husna. Dia telah membenarkan, yakin seyakin-yakinnya, mengimani sesuatu yang terbaik, yaitu di surga Allah Azza wa Jalla. Jadi perhatikanlah wahai kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Anda termasuk orang-orang yang pelit, kikir, ataukah orang yang dermawan ataupun orang-orang yang murah hati, yang mudah tersentuh dengan kesusahan hidup orang lain. Ketika Anda masuk kategori orang-orang yang pelit ataupun kikir, susah, berat untuk mengeluarkan harta yang Anda miliki, ketahuilah itu menunjukkan lemahnya ketakwaan Anda, keimanan Anda terhadap janji Allah Subhanahu wa taala, terhadap surga Allah Azza wa Jalla. Jadi seakan-akan Anda tidak percaya ada kebaikan yang lebih baik dari apa yang Anda miliki saat ini. Tapi ketahuilah Anda wahai orang-orang yang mudah mendermakan hartanya, orang yang dermawan, mudah tersentuh dengan kesedihan kehidupan orang lain, bahwasanya Anda telah membuktikan keyakinan, ketakwaan Anda, keimanan Anda terhadap Allah Subhanahu wa taala dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Anda meyakini betul-betul ada kenikmatan yang lebih daripada yang Anda miliki saat ini, sehingga mudah Anda untuk menggantikannya, mengeluarkan harta yang tidak seberapa dengan mengharapkan ganjaran yang lebih yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dan Anda buktikan dengan Anda mensedekahkan harta Anda.